Ini kemampuan yang sangat lengkap bagi pemain dengan naluri mencetak gol yang sangat baik, dan dia pemain yang juga bisa melibatkan dirinya dalam keadaan dimana ketika timnya dalam keadaan terjepit, dia selalu bisa tampil sebagai penjawab dari Pembeda lah ya. keadaan dimana timnya harus bereaksi ya. Selalu Vanoli Lupali. Oke guys, balik lagi barengan gue Aziz di Antv Sport Official YouTube channel. Dan ini di episode kemarin, di unboxing kemarin kita udah ngebahas 5 pemain yang sudah diungkapkan semuanya tentang plus minusnya pemain-pemain yang ada di squad timnas kemarin dengan Adi. Dan sekarang kita akan lanjutkan pemain selanjutnya, dan juga kemarin ada PR. PR-nya adalah penjelasan mengenai masukan mengenai striker lokal yang saat ini bisa dibilang apa ya, mendem kali ya, atau Sebenarnya ada, cuman Ada, tidak tapi mendapatkan kesempatan yang lebih. Ya, dibandingkan mungkin kepercayaan dari para pelatih kepada pemain-pemain, Ya. naturalisasi dan juga pemain striker asing yang beredar di liga kita. Kalau kemarin kan Adi bilang kan karena kebanyakan klub lebih mengejar prestasi Instan ya. instan, akhirnya dia lebih suka dengan striker-striker asing gitu kan. Nah, sebenarnya ada masukan gitu, apa sih masukannya supaya striker lokal kita bisa muncul gitu? Saya pikir ini bisa rentetannya panjang sekali, namun yang untuk mempersingkatnya mungkin Nggak apa-apa sih, panjang juga nggak apa-apa sebenarnya. para klub untuk bisa lebih memikirkan untuk memainkan para pemain-pemain lokal di lini depan ya, untuk lebih banyak lagi. Banyak sekali sebenarnya talenta yang ada di sana, namun kesempatannya dan juga pressure yang memang selalu saja dihadirkan oleh para pemilik klub ya, untuk klub ini berprestasi juara. Maka dari itu mereka mau ngambil pemain-pemain depan yang tidak berasal dari Indonesia, karena terbukti mungkin di liga-liga yang mereka mainkan sebelumnya mereka tampil sebagai top skor di sana. Betul. Banyak pemain-pemain Latin, pemain Timur yang tentunya juga secara fisikal lebih commanding dengan tubuh mereka yang tinggi besar. Ya, seolah-olah ya mereka lebih baik, padahal banyak tinggi juga badan sekarang juga sudah tidak berpengaruh. Betul, Dan tentunya juga pemain-pemain Indonesia harusnya yang lokal ini diberikan kesempatan lebih untuk bisa bersinar di lini depan tim-tim tersohor di Indonesia. Betul. Nah, tapi dari sekitar ada 3 nama striker yang dipanggil, Dedik, kemudian Samsul Arif, ada Spaso. Kalau Adi pilih siapa? Ya, kalau saya melihat Spaso dengan kemampuan dia league up juga sangat baik, dan dropping deep-nya juga efektif, menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan oleh Simon. Namun kalau saya pribadi, saya sangat suka dengan Samsul Arif ya. Oke. Finishingnya juga sangat fantastis, dan dia juga bisa bergerak dari lini tengah. Hampir sama dengan Spaso, namun mungkin dengan tubuhnya yang mungil terkadang bisa dibully oleh back-back lawan. Benar. Namun Samsul memiliki kecerdikan istimewa yang saya pikir juga patut untuk dilihat oleh Simon untuk bisa dicoba di lini penyerangan dari tim nasional, dan juga sudah lama ya tidak bermain untuk Iya, Indonesia. tidak muncul untuk timnas lagi, udah lama. Karena secara statistik dia cukup bagus di 3 musim terakhir menjadi pemain lokal yang tersubur. Ya. Oke, kita lanjut unboxing yang ke-6 ya berarti ya. Ke-6, kira-kira siapa pemain yang akan terpilih? Oke. Ada siapa? Pemain lokal. Nih, kenal nggak? Kenal nggak? Liatin dulu, liatin. Ada yang kenal nggak? Nah, ini. Ricky Fajrin. Nih, Ricky Fajrin. Pemain asal Semarang yang mau namanya besar bersama timnas U19, bawa timnas U19 juara, kemudian sekarang lebih beken di Bali. Di Bali. Iya, betul. Jadi idaman wanita-wanita Bali. Nih, Fajrin. Kira-kira tanggapannya mengenai Ricky Fajrin? Fajrin pemain utility player yang dimiliki Indonesia ya, bisa bermain di tengah, di lini pertahanan, bahkan center back pun pernah dia tempati. Betul, saat jadi Luis Milla ya. sangat lengkap dan menjadi kesenangan bagi seorang pelatih memiliki pemain yang bisa bermain di beberapa posisi ya. Padahal kalau saya bilang, menurut saya ini Fajrin ini tingginya tidak seperti center back lain kan, tinggi. Sebagai sayap oke, tapi sebagai center back tidak. Tapi kalau waktu itu dicoba sama Luis Milla cukup bagus. Sebenarnya gimana sih kok bisa gitu? Untuk di tim Luis Milla dengan gaya Spanyolnya yang khas ini, pemain-pemain bertahan yang bisa ball playing ini sangat penting ya. Maka dari itu Ricky tidak ada masalah untuk bisa langsung nyetel dengan apa yang diinginkan oleh coach Luis Milla kala itu. Dan saya juga berpikir bahwa memang kecerdasan dari pemain ini begitu istimewa ya. Kecepatannya ada untuk bermain di sektor sayap, namun ketika dibutuhkan intelijensia dan juga kemampuan pausa yang mungkin dimiliki oleh pemain-pemain Argentina, ini dimiliki juga oleh Fajrin untuk bisa melihat passing di depan dan juga koneksi dengan antar lini. Tapi kalau bisa disamakan dengan senior-senior di timnas zaman dulu, siapa kira-kira yang paling mirip gitu sama Fajrin?
Agak sulit nih karena dia pemain yang sedikit berbeda dari apa yang pernah ada dan bermain bagi kesebelasan nasional Indonesia. Dan saya pikir ini salah satu adisi juga yang sangat baik dan dimiliki opsi bagi Simon untuk bisa memilih Ricky Fajrin di slot salah satu starting 11 dari kesebelasan nasional Indonesia. Jadi cukup bangga lah ya warga Semarang punya Fajrin, tapi sayang sekarang mainnya di Bali. Ayo, oke lanjut kita ke yang ketujuh, unboxing yang ketujuh. Pemain ketujuh ada siapa kita lihat? Siapa yang akan dapat? 7. Nah, Zul. Pemain asal Aceh. Ini sama juga seangkatan dengan Fajrin. Iya. U19 berhasil bawa juara juga, bermain di Bayangkara sekarang. Kira-kira gimana komentarnya? Sekarang di Madura. Madura betul. Sekarang di Madura. Baru inget di Madura. Di Madura mainnya cukup bagus banget di lini tengah, sangat berpengaruh buat timnya. Kemarin juga di Piala Indonesia permainannya. Dan kalau kita ingat juga di AFF golnya, bener, AFF golnya salah satu yang terbaik ya. Bener. Dan ini pemain yang saya pikir menjadi figur terpenting di sektor tengah, bahkan di skuad Garuda. Karena menurut saya di triangle 3 pemain bertahan ini, dia adalah pemain yang bisa menjadi perusak dan juga bisa menjadi extra man di pertahanan. Ini menjadi hal yang vital bagi Batik Ketiga karena apabila counter, hanya misalkan 2 pemain center back di sana karena wingbacknya semua akan naik ya. Dan dia menjadi figur sentral bagi Indonesia untuk menjaga balance permainan. Zul bisa dibilang kemarin kan sempat tidak terlihat ya ketika bermain di Sriwijaya dan tiba-tiba muncul dan Luis Milla kasih kesempatan. Sebenarnya kalau Adi ngelihat pemain ini gimana sih sebenarnya, apa yang menjadi berbeda dengan pemain lainnya sih? Ya, pemain yang istimewanya apa sih? Istimewa dilihat oleh Luis Milla kalau itu ya adalah Zul tidak memiliki kebintangan dan kemampuan istimewa seperti yang lainnya. Bintang-bintang Indonesia muda lainnya juga sangat banyak dan memiliki kemampuan mungkin lebih dari Zul. Namun Zul adalah pekerja keras. Dan ini yang mungkin dilihat oleh Luis Milla dan juga dia sangat gampang diberikan instruksi. Tidak neko-neko, tidak banyak melakukan hal yang di luar kemampuannya dan ini membuat dia menjadi pemain yang sangat simpel namun begitu vital perannya. Bahkan kemarin sempat diisukan akan dibawa oleh Luis Milla untuk bermain di Spanyol. Ya, bahkan dia sempat dikatakan demikian karena memang kualitasnya memang sangat mumpuni ya untuk bisa mungkin bermain di kasta kedua di Spanyol. Dan saya juga melihat bahwa pemain di lini tengah dengan kemampuan seperti Zul bisa kita katakan mirip sekali dengan Fernandinho. Dia bisa ada sebagai extra man di pertahanan dan juga membantu 2 center back. Namun ketika menyerang, build up utama juga bisa berasal dari dia. Berarti seharusnya tawaran kalau Luis Milla panggil diambil dong ya? Betul sekali, harus dicoba deh. Harus dicoba, benar. Oke, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ke unboxing ke-8 ya. Ke-8 ada siapa? Mau dikocok dulu nggak? Boleh kocok. Boleh, kocok dulu. Biar seru. Iya, biar seru. Coba. Soalnya dari atas kelihatannya cewek semua. Oh, ini dia. Fahrudin. Tahu nggak Di? Lahiran mana Di? Klaten nih. Klaten, bener. Iya. Ini dia besar di Sleman. Sebenarnya ini pemain kalau gue sendiri ngelihatnya, ini kayaknya siapa sih dulu gitu, nggak terlalu terkenal tapi selalu jadi andalan tiba-tiba di timnas gitu. Ternyata dia salah satu pemain Sleman yang besar di Sleman dulu gitu. Sekarang bermain di Madura United. Sempat di Sriwijaya juga. Saat di Sriwijaya orang baru mulai kenal, kemudian di Madura main di timnas terus sampai sekarang jadi andalan, bahkan pengganti Hamka mungkin kalau bisa dibilang dulu. Eranya Hamka selesai, sekarang Fahrudin. Gimana? Satu kata bagi Fahrudin ya, konsisten. Dimanapun dia bermain, tampil di klub manapun, papan bawah, papan tengah, papan atas sekarang, selalu saja memberikan yang terbaik dan sangat kokoh, sulit dilewati, begitu commanding juga di lini pertahanan, dan saya pikir konsistensi menjadi kunci kesuksesan dari Fahrudin ya, sang John Terry dari Klaten. John Terry dari Klaten, oke. Setuju, sebutan John Terry dari Klaten. Iya, Fahrudin termasuk salah satu seperti Zul kalau menurut gua. Dia ya nggak ada kebintangan, tapi ya itu mainnya stabil. Stabil, dan itu kembali yang menjadi hal yang utama dimiliki oleh pemain sepak bola adalah ketika dia mampu tampil stabil, mampu tampil sesuai dengan instruksi pelatih, dan di pertahanan juga menjadi duet yang ideal bagi Hansamu karena dia lebih senior, lebih berpengalaman juga, namun tidak ada saya pikir kesombongan, arogansi dari Fahrudin untuk bisa langsung membaur ya dengan Hansamu di sektor pertahanan bagi tim kita. Berarti kalau Fahrudin dan Hansamu udah paling cocok nih ya? Menurut saya mereka berdua saling mengkomplement permainan satu sama lain. Karena ketika dulu Fahrudin sempat diduetkan dengan Yanto Basna juga kan, FF 2016 gitu. Iya. Lebih cocok dengan Hansamu berarti? Kalau menurut saya dengan Hansamu, karena mereka seolah sudah mengerti betul ya peran masing-masing di sektor pertahanan. Terutama sama-sama Jawa mungkin ya? Sama-sama Jawa kan? Ya, Jawa. Switchingnya juga ideal ya kita. Kue Rono le gitu. Ya, mungkin itu untuk Fahrudin. Kita lanjut ke pemain ke-9 ya.
9. 9. Ada siapa? Kita lihat. Wah, ini banyak yang nggak tahu. Ntar dulu, pasti banyak yang nggak tahu nih. Pasti pemirsa bola banyak yang nggak tahu dengan pemain ini. Coba tebak. Di komen tebak dulu di siapa nih pemain-pemainnya nih. Nah ini adalah Alsan Sanda. Alsan Sanda ini muncul di Bali dan tapi baru terkenal ketika di Bayangkara. Ya. Dan ini akan menjadi debut ya bersama Sebastian Nasional di bawah Simon McManamy apabila dia nanti dimainkan. Betul. Dan saya pikir ini perjalanan karir yang luar biasa, sangat rewarding bagi Alsan Sanda dan bukti kembali bahwa kerja keras itu lebih penting dari segalanya ketimbang mungkin kemampuan yang dimiliki istimewa namun tidak ada kerja keras tidak akan seperti apa yang akan diraih oleh Alsan Sanda. Ya. Kita tahu bahwa di Bayangkara juga tidak tergantikan, posisinya di wingback sebagai pemain bertahan sangat fenomenal dan dia menjadi pemain istimewa karena recovering tacklingnya ini salah satu yang terbanyak di liga. Bahkan saya ingat di musim lalu ada sebuah penyelamatan di mulut gawang Bayangkara yang sangat apik yang dilakukan di Stadion PTIK. Ini bisa dibilang salah satu pemain asal NTT ya. Yang bisa dibilang cuma ada 2 ya. Alsan Sanda dan Bali siapa? Sayapnya tuh? Yabes. Iya, betul. Iya, ini salah satu wakil dari Nusa Tenggara Timur pemain ini dan awalnya juga kita nggak tahu nih pemain mana gitu tiba-tiba muncul waktu di Bayangkara. Tapi ternyata pemainnya memang bagus banget ya. Dan ini menjadi pemain yang juga sempat kadang-kadang diincar oleh FC Tokyo ketika sang pelatih melihat dia bermain dalam friendly match. Namun ketika itu Simon tidak melepas ya karena begitu banyak pemain di pertahanan yang harus juga membela kesebasan U19. Benar. Sehingga Alsan gagal untuk bisa melakukan trial padahal dia sudah sangat dinanti. Sayang banget oleh FC Tokyo. Aduh, Simon berarti salah nih. Oh enggak juga, itu untuk kebutuhan tim. Enggak, ya memang benar, itu kebutuhan tim juga. Sayang, tapi kita bicara sedikit nih ya, keluar dari jalur. Banyak sekarang fenomena pemain-pemain Indonesia yang mencoba berkarir di luar negeri. Bahkan kemarin, sekarang mungkin udah ada Egy ya, yang cukup membanggakan kita. Kemudian juga kemarin sempat Osvaldo Hai coba trial, dan banyak lagi. Kira-kira kalau menurut Adi sendiri gimana sih dengan pemain-pemain fenomena ini? Banyak-banyak pemain yang mulai ke Eropa gitu. Trial sangat baik bagi pemain Indonesia, kemampuan juga bisa dilihat oleh pelatih-pelatih di luar dan juga klub-klub luar. Sangat baik untuk etalase mereka juga dilihat oleh itu tadi ya, dunia internasional dalam hal sepak bola. Namun tentunya juga terkadang target harus realistis. Tidak melulu kita harus memberikan target bahwa Eropa adalah tujuan utamanya. Ada Liga Thailand di sana, ada J-League, ada K-League, dan ada juga J2, ada K2 juga. Di mana liga-liga ini yang bisa mengembangkan permainan kita terbukti ya, Lili Pali dan juga Bahdim yang bermain waktu itu di kasta J2. Namun pengalaman mereka di sana berlatih bersama pemain-pemain top dari Asia, ini membuat ketika dia balik ke Indonesia memberikan ilmu yang luar biasa. Bahdim tadinya pemain yang saya pikir hanya apik di sektor penyerangan, namun ketika dia pulang dari Consadole Sapporo itu ada sebuah adisi yang luar biasa menjadi two-way player. Benar. Yang ini membuat dirinya berkembang permainannya dan saya pikir juga itu tadi target realistis, tidak hanya melihat kepada Eropa, namun ada hal-hal yang bisa dicapai. Ada A-League juga di Australia. Asia Tenggara pun sebenarnya nggak masalah ya, seperti Thailand menjadi liga yang patut untuk kita tuju juga ya, karena memang kompetisinya lebih baik. Lebih baik, karena hasil dari Thailand pun sudah banyak kemarin pemain-pemain kan ada 2 bahkan pemain. Yanto juga ya. Iya, Yanto. Ya, mungkin yang sekarang bertahan adalah Yanto Basna yang bermain di Liga Thailand. Dan pemain-pemain Thailand pun sudah terbukti kan hasil liganya. 2 pemainnya bermain di J-League. Nah, itu yang mungkin kita ketinggalan banget ya. Oke, kita lanjut. Alsan Sanda mudah-mudahan bisa bermain di luar negeri. Kita doakan. Sekarang pemain ke-10 ya. Ke-10 sekarang. Kita lanjut ke pemain 10. Siapa kita lihat? Ada siapa itu? Rico Juntak. Rico Juntak. Ya, Rico Simanjuntak. Nah, ini juga pemain. Ini sebenarnya banyak pemain-pemain yang kerja keras tidak mengkhianati hasil. Dan ini salah satu garis besar apa yang coba mungkin disampaikan oleh Simon ya, bahwa timnya tidak memerlukan bintang, namun memerlukan beberapa pekerja keras yang akan mengkomplement strategi 4-3-3 ini yang mungkin akan digadang oleh Simon McManamy. Karena tidak mudah, strateginya adalah apabila tim bermain dengan 4-3-3 harus dominan dalam possession. Bila tidak, ini bisa menjadi kendala. Sehingga dia membutuhkan para pekerja juga untuk menutup celah-celah yang bisa terjadi ketika tim dalam skema 4-3-3 ini tidak berjalan dengan mulus. Si Rico fenomenal nih, muncul waktu di Medan, kemudian ke Semen Padang. Sebelum Semen Padang juga sempat di Gresik ya, di Gresik. Sekarang di Persija sangat moncer kalau menurut saya.
perjalanan karir gimana? Ya, melihat perjalanan karir ditempa dengan sangat baik ya, dari bawah menuju ke atas dengan level-level yang sudah dia lewati. Ada perkembangan di setiap musimnya. Ini menjadi hal yang pijakan ideal bagi Rico untuk terus bermain lebih baik lagi bagi Persija sekarang. Dan kita juga melihat bahwa dari segi cutting inside, sebenarnya pemain satu ini terbaca oleh semua pemain bertahan lawan. Mereka sudah tahu langkahnya seperti apa, arahnya kemudian tembakannya seperti apa, namun tetap saja tidak bisa dijaga dan selalu saja memberikan ancaman istimewa karena dengan low center of gravity tubuhnya ini juga menjadi kendala sulit sekali untuk bisa digeser oleh para pemain bertahan lawan yang sebenarnya ingin mengejar untuk menjatuhkan. Namun Rico dengan piawaiannya selalu bisa menepuk para pemain bertahan lawan. Menjadi pemain yang ideal di belakang Spaso karena switchingnya juga akan sangat baik, interchange antara Spaso dan dirinya ini bisa menjadi hal yang istimewa bagi kesebelasan yang akan dilatih oleh Simon McManamy. Ini menjadi salah satu ciri pemain Indonesia sebenarnya, pemain seperti ini dan mungkin seperti pemain seperti Rico ada juga beberapa pemain ya kita punya dulu kan kecil-kecil tapi mainnya bagus gitu. Oke, kita kocok lagi. Ini kocokan loh ini. Iya, nggak ada pilihan ini. Unboxing istimewa. Iya, kocokan nih. Nah, pilihan tuh Vano. Nah, ini salah satu pemain naturalisasi yang sekarang mungkin sudah Indonesia banget. Iya. Sudah sosoknya cukup menarik ya. Iya. Sekarang menjadi andalan di Bali United. Betul. Dulu sempat bermain di Liga Belanda juga. Dan Persija hampir nggak ada semusim sih. Persija dia sempat flop ya. Sempat, namun ini karakter yang membuat dia menjadi pemain besar sekarang. Benar. Untuk bisa rebound, untuk bisa comeback dari keadaan yang tidak terlalu baik bagi dirinya. Dia kemudian nyari pengalaman juga di Jepang, kembali ke Indonesia, menjadi pemain yang berbeda, sama seperti Bahdim, lebih baik, lebih mematikan dan menjadi saya pikir salah satu bintang utama cocok untuk mendapatkan nomor 10 ya di skuad Garuda kita. Apa yang menjadi istimewa dari Stefano sendiri? Karena kalau saya lihat kemarin kan Vano ini sempat dijadikan striker ketika kita tidak ada waktu itu di ini zaman apa sih? Asian Games. Dia memiliki kecepatan, memiliki kemampuan juga finishing yang baik. Bisa beberapa posisi juga ya? Beberapa posisi juga, di sayap juga bisa, dari area sentral bisa bergerak juga, kemudian jadi false nine juga bisa. Betul. Ini kemampuan yang sangat lengkap bagi pemain dengan naluri mencetak gol yang sangat baik, dan dia pemain yang juga bisa melibatkan dirinya dalam keadaan dimana ketika timnya dalam keadaan terjepit, dia selalu bisa tampil sebagai penjawab dari keadaan dimana timnya harus bereaksi ya. Selalu Vano Lillipali go to guy-nya bagi Indonesia apabila Indonesia dalam keadaan yang terjepit. Kurangnya dari Vano sendiri apa sih sebenarnya? Ya, kalau saya bilang tinggi badan. Tapi kan saya bilang tadi tinggi badan sudah tidak terlalu berpengaruh ya di sepak bola. Untuk bertahan dia mungkin tidak memiliki kemampuan. Sebagai pemain asing maksudnya, pemain asing kan tinggi-tinggi gitu. Ini kan pendek gitu. Hanya mungkin itu saja, tracking back sama seperti Greg Nwokolo. Ini bukanlah trade terbaik dari Vano dan mungkin ini ada tugas dari pemain-pemain lain yang untuk bisa menutup celah yang tidak dimiliki kemampuan dari Vano Lillipali. Namun selebihnya untuk assist juga dia menjadi pemain yang sangat diandalkan di sana. Betul. Oke, Mitra Sepak Bola. Nah, ini kita udah bicara 11 pemain dan inilah 11 pemain pilihan Antv Sport yang tadi yang unboxing kita diacak loh itu. Yeah. Ada 11 pemain. Jadi di kiper tadi ada Andri Tani, tengah tadi juga dan Samu dan Farudin, sampai ke depan tadi ada Stefano Lillipali dan Ilyas Spaso JP. Setuju nggak dengan itu? Oke, sampai di sini dulu unboxing kita mengenai tim nasional Indonesia yang dipanggil oleh Coach Simon McManamy, pelatih tim nasional kita saat ini. Dan sampai jumpa lagi di unboxing selanjutnya. Kalau kalian ingin kasih masukan kita untuk unboxing tim-tim lain, misalkan timnas ataupun ketua umum PSSI kita unboxing di sini, bisa juga ya? Bisa. Nah, itu langsung aja komen dan jangan lupa di subscribe dan juga like. Kalau gitu saya Adiani, kembali. Saya Aziz, saya Adiani. Sampai jumpa lagi, bye.